Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah zamiluni pesantren, min Pak? Ini mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW. Alhamdulillah juga dan Ustadz pengasuh acara ini sudah bersama kita di sini, yaitu Ustadz Dr. Sofyan Baswedan. Dan sebelum itu kita bacakan dulu radio yang merelay langsung acara ini. Apa aja radionya? Pertama Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MD FM Probolinggo, berikutnya Radio Gema FM Bontang, lantas Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi, lantas Radio Tuah FM Riau, berikutnya Radio Madinah Caruban, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Dai Tengaran, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, berikutnya Radio Albina AM Bekasi. Nah, itulah 11 radio yang merelay langsung acara ini. Dan bagi pemirsa radio yang ingin berpartisipasi atau menanyakan permasalahannya, bisa di nomor 021 212323333. Nah, itu dia ya. Untuk pemirsa televisi tentunya sudah bisa dilihat di layar ya. Itulah nomor teleponnya untuk bertanya kepada Ustadz Dr. Sofyan Baswedan. Dan untuk itu mari kita sapa Ustadznya ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Jazakumullah khairan barakallahu fik, Ustadz sudah meluangkan waktu bersama pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. 11 radio Ustadz. Alhamdulillah. Iya Ustadz. Jadi begini Ustadz, ini untuk kami di sini alhamdulillah pertanyaan yang masuk itu sangat deras Ustadz. Sangat deras, dan semoga Ustadz sabar ya Ustadz. Allah berikan kesabaran. Ini ada pertanyaan masuk. Bolehkah kita untuk mempersingkat waktu langsung menuju ke pertanyaan Ustadz? Tafadhal, silakan. Alhamdulillah. Jadi nasihatnya langsung aja ini ya. Jadi seperti ini Ustadz. Pertanyaannya adalah dari Juis Widya Utama di DKI Jakarta. Seperti ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, saya mau bertanya perihal wabah corona saat ini. Bagaimana bila saya dan anak saya tinggal di Jakarta sedang istri ada di ND Nusa Tenggara Timur? Jika saya mau ke istri saya dengan anak saya untuk mengunjungi istri yang sedang kerja di sana dan saat ini sedang hamil muda, apakah saya termasuk hadis lari dari wabah corona dalam kurung yang sama halnya lari dari peperangan? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ya, barakallahu fiqh kepada Juis Widya. Ya, nggak bisa kita samakan begitu karena ini kan pandeminya sudah merata di Indonesia semuanya ya. Iya, Ustaz. Bukan hanya di satu kota, tapi sudah merata. Hanya saja mungkin sebagian kota tidak terlalu kelihatan karena keterbatasan pengetesan dan publikasi dan semisalnya. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, begitu ya. Tapi insya Allah kalau mau berkunjung ya sebisa mungkin tetap kita waspada selama di perjalanan, dan apabila ada gejala-gejala ya jangan mengambil resiko sehingga nanti tertular. Kalau bisa dites dulu misalnya, aman kira-kira tidak positif, berarti nggak ada masalah. Nah, ya seperti itu ya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Semoga Bapak Juis Widya tadi bisa menyaksikan apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Dr. Sofyan Baswedan. Berikutnya ini sudah ada penelpon, coba kita nantikan sebentar. Semoga ini sesuai dengan temanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Fatwa TV. Ya, masih kami tunggu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan. Wah, Masya Allah, Pak Rizal Singkawang. Lama enggak basuh nih? Masya Allah, Pak Rizal. Betul, Masya Allah. Silakan Pak Rizal, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Dr. Sofyan Baswedan? Ini Ustaz, Ana mau tanya tentang kaifiat
berdoa mengangkat tangan. Nah, apabila kita diundang di tetangga gitu mau mengadakan suatu acara, lalu ada tokoh masyarakat itu berkata begini, mari kita sebelum mulai acara kita berdoa untuk keselamatan acara kita. Apakah di situ kita mengangkat tangan, Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal sudah telepon. Ya, pada dasarnya Pak Rizal, adab berdoa itu memang dengan mengangkat tangan. Ya. Nabi SAW bersabda, Innallaha yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama' ayyaruddahuma sifran khaibataini. Allah itu malu kepada hambanya yang sudah mengangkat kedua tangannya ke atas, turun dengan tangan hampa. Oh, Masya Allah. Jadi bagus ya, angkat tangan. Kan ada berdoa memang. Nabi SAW ketika mengisahkan tentang seorang musafir yang sudah berjalan jauh, rambutnya acak-acakan, badannya lusuh, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya, ini termasuk adab-adab berdoa memang. Nah, jadi kalau memang tidak ada keterangan khusus bagaimana posisi tangan ketika itu, seperti misalnya keterangan khusus itu ketika doanya khotib di atas mimbar hari Jumat, itu kan memang hanya dengan isyarat telunjuk, ya. Doanya orang yang sedang dalam posisi duduk di antara dua sujud, itu tidak ada, bahkan ada keterangan tangannya di paha, tidak diangkat. Iya. Tapi di luar posisi-posisi yang sudah dijelaskan, maka kita bisa kembalikan ke hukum asal. Berdoa itu memang disunnahkan dengan mengangkat tangan. Nah, baiklah, seperti itu. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga Pak Rizal di Singkawang bisa puas apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Sofyan Baswedan, sudah dapat dimengerti lah ya. Baiklah Ustaz, ini penelpon, coba kita tanyakan dulu apakah sesuai dengan tema. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Ibu Ida di Palembang, betul? Iya. Masya Allah. Bagaimana Ibu Ida? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Ya. Begini Pak Ustadz, kalau kita ini kan, kalau kita lagi sakit Pak Ustadz, nah kalau kita sakit ini saya ini lagi sakit ini Pak Ustadz. Iya, Ya. Bu. Iya, ini badan ini semuanya sakit semua Pak Ustadz. Nah, saya itu kalau berdoa itu sambil tidur Pak Ustadz, apa boleh ya Pak Ustadz? boleh, nggak ada Ya, masalah. katanya itu kalau kita berdoa kan harus mengangkat tangan. Iya. Ya, itu tidak harus Bu, itu dianjurkan. Tapi sesuai dengan kemampuan juga. Kalau memang posisinya misalnya sakit semua, tangan juga pada sakit, ya berdoa dengan semampunya, nggak ada masalah. Nah, gitu Ibu Ida. Iya. Ya. Ya cuman itu Pak Ustadz. Baiklah Ibu Ida, Masya Allah. Udah sakit-sakit masih sempat telepon Fatwa TV. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, itu tadi Ibu Ida. Masya Allah ya Ustaz ya. Baiklah Ustaz, sambil menunggu penelpon, kita coba bacakan pertanyaan berikut Ustaz. Dari Robi Hidayat Ustaz, di Garut Ustaz. Pertanyaannya seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Saya mau tanya, bagaimana cara mensikapi antar umat yang dengan perbedaannya mazhab atau fikih? Bagaimana cara mensikapi antar umat yang dengan perbedaan mazhab atau fikih? Itu pertanyaannya. Iya. Bagaimana cara mensikapi? Antar umat Islam ya harusnya ya. Iya, harusnya gitu. Karena berbeda mazhab sama fikih. Ya begini, perbedaan madhab itu kan sebetulnya perbedaan sudut pandang terhadap dalil syar'i. Bagaimana memahami dalil syar'i? Pertama, kita harus husnudzon kepada semua imam madhab bahwa tujuan mereka itu adalah mencari kebenaran. Mereka semuanya tanpa terkecuali madhab Syafi'i ataukah madhab Hanafi ataukah Maliki ataukah madhab Hambali, semuanya adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertujuan untuk mengamalkan, memahami dan mengamalkan dalil-dalil yang ada. Iya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mereka para imam madhab ini adalah ulama-ulama yang ahli berijtihad. Mereka adalah mujtahid, sehingga apabila dalam ijtihadnya itu mereka
mencapai kebenaran, bersesuaian dengan kebenaran, maka mereka akan mendapatkan pahala 2. Pertama pahala ijtihadnya, dan yang kedua pahala bertepatan dengan kebenarannya. Namun apabila mereka tidak tepat hasil ijtihadnya, karena mereka tidak maksum, mereka bukan nabi, ya kan? Tidak ada jaminan bahwa hasil ijtihad mereka itu pasti benar. Kalau mereka salah dalam berijtihad, maka mereka mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Adapun kesalahannya diampuni oleh Allah insyaallah. Adapun kita atau orang-orang yang hidup setelah mereka, boleh nggak taklid kepada para imam-imam madhab ini? Jawabannya tergantung orangnya bagaimana. Tergantung orangnya. Ya, seorang awam, orang awam itu orang yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu syar'i, maka dia memang tidak bisa kecuali taklid. Taklid itu dia bertanya kepada yang alim atau dia mengikuti pendapat dalam salah satu madhab yang 4 tadi. Silahkan. Tidak ada masalah bagi orang awam untuk taklid, karena hanya itu yang mampu dilakukan oleh orang awam. Akan tetapi apabila sampai kepadanya sebuah dalil yang jelas, biasanya bukan dari Al-Quran dalilnya, biasanya dari sunnah. Kalau Al-Quran ini semuanya pada hafal. Betul, Ustaz. Jarang ada ulama nggak ngerti ayat Al-Quran, hampir mustahil lah imam madhab. Tapi kalau imam madhab belum sampai kepadanya suatu hadis, itu sangat mungkin, karena hadis itu banyak sekali. Oleh karena itu, apabila kita telah mendapatkan dalil yang jelas dalam suatu masalah yang tidak sesuai dengan pendapat salah satu dari imam madhab, maka kewajiban kita adalah mengikuti dalil. Karena apa? Karena yang wajib diikuti secara mutlak itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum mendapatkan dalil yang berseberangan dengan pendapat yang resmi dalam madhab tersebut, silahkan aja diamalkan madhab itu, nggak ada masalah. Kita juga harus toleransi kepada saudara-saudara kita yang mengikuti madhab yang lain di antara yang 4 ini, karena mereka juga mengikuti imam mujtahid, ahli ijtihad. Apakah benar di sini letak toleransi yang tepat, Ustaz? Proper, jadi sesuai dengan di sini letak kata toleransi yang betul ya. Selagi memang masalah itu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, berarti kita harus bersikap toleransi kepada orang yang tidak sependapat. Tapi kalau itu masalahnya sudah ijma, sudah ada kesepakatan, tidak ada khilaf dari kalangan ulama ahlus sunnah, tidak ada khilaf, maka kita boleh, kecuali kita hanya bisa mengikuti yang sudah mereka sepakati. Siapapun yang menyelisihi ijma, pastilah dia tersesat, pasti dia keliru. Karena Allah sudah menyatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa ijma' itu hujjah. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 115, Allah menceritakan barang siapa menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya hidayah. Kemudian dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Selain jalannya orang-orang beriman, berarti orang-orang beriman udah sepakat nih memilih satu jalan. Kok dia pilih jalan yang lain? Dia terancam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan dia menyimpang dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Menentang Rasul itu berbahaya. Menentang ijma'nya kaum muslimin juga berbahaya. Tentunya kaum muslimin di sini adalah mereka yang ahli ijtihad, bukan orang awam ya, tapi ahli-ahli ijtihadnya, ulama-ulamanya. Makanya yang kita perhatikan adalah apakah benar ini masalah khilafiyah, masalah yang memang ahli sunnah berbeda pendapat, ataukah ini masalah yang sudah ada ijma'. Kalau sudah ada ijma', jangan sekali-kali kita meninggalkan ijma'. Kalau itu memang khilafiyah, ya selagi kita ini memang posisinya awam, silahkan Anda mengikuti yang mana. Tapi kalau seorang penuntut ilmu yang sudah pernah belajar dasar-dasar ilmu syar'i, dia bisa memahami
dalil, maka kewajiban dia adalah mengikuti pendapat yang paling kuat dalilnya. Iya, paling sikoh. Taklid lagi, Masya Allah. naik, grade-nya naik. Grade-nya naik, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah bisa disilahkan dengan jelas dan gamblang. Ini sudah ada penelpon masuk, mari kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Ini dari Bapak Iwan Medan ini Pak. Bapak Iwan di Medan. Silakan Bapak Iwan, ada yang ditanyakan. Ada yang mau bertanya, Ya. apa hukum Pelan sekali suaranya. apa hukumnya kalau kita tidak melaksanakan zikir sesudah sholat fardu gitu Pak? Bagaimana Bapak bisa diulangi lebih lambat sedikit dan lebih lantang? Silakan Bapak. Bapak Iwan, masih tersambung? Nah, kalau kita tidak melaksanakan zikir sesudah sholat fardu. Oh, itu. Halo? Ya. Bisa coba saya ulang ya. Ustadz Sofyan, pertanyaan Bapak Iwan adalah seperti ini, bagaimana jika kita tidak mengamalkan zikir setelah sholat fardu? Iya, itu Apa hukumnya mungkin? Begitu Pak Iwan? Ya, yang kedua, ya, yang kedua adalah gini Pak. Silakan. Yang kedua, apa hukumnya kalau kita berimpak di masjid ternyata di sana pelaksanaan tidak sesuai dengan sunnah gitu? Nah, iya. Itu saja dua ya Pak ya? Ya, terima kasih. Ya, jazakallah khair Pak Yakum. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Iwan sudah bertelepon ke Fatwa TV. Tafadhal Ustaz. Baik, barakallahu fiik Pak Iwan. Adapun hukum tidak berzikir setelah sholat fardu, hukum berzikir itu sendiri kan sunnah, tidak wajib. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, boleh ya nggak masalah ya Ustaz ya. Jika mungkin ada. Yang kedua tadi apa? Sedekah ke masjid yang tidak sunnah. Oh, sedekah ke masjid tidak sunnah. Kalau sedekahnya itu tidak langsung dipergunakan untuk amaliyah-amaliyah yang tidak disunnahkan tadi, seperti misalnya sedekahnya untuk apa? Saya ingin bayarin airnya, tagihan airnya atau tagihan listriknya. Ini kan tidak langsung bersinggungan dengan praktek tidak sunnah di masjid itu kan? Iya. Nah, Ustaz. Nggak ada masalah. Insya Allah tetap berpahala. Oh, gitu, Yang tidak dibenarkan adalah manakala sedekah itu langsung dipergunakan untuk membiayai praktek-praktek yang tidak disunahkan. Ya, gitu. Di masjid atau di tempat itu ya Ustaz ya. Seperti itu. Misalnya pasang kipas angin atau membelikan lampu yang mati atau karpet, ya, atau mengecat ulang, nggak ada masalah. Biaya pembersihan kamar mandi, iya. Iya, Masya Allah, nggak ada masalah. Nah, boleh, insya Allah. Baiklah, alhamdulillah seperti itu ya Bapak Iwan di Medan ya tadi ya. Insya Allah seperti itu jawaban dari Ustadz Dr. Sofyan Baswedan. Baiklah, ini masih ada penelpon. Coba kita nantikan sebentar. Semoga sesuai dengan tema kita sore hari ini. Baiklah, kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Baik, terputus qadarullah, alhamdulillah. Baiklah, kita bacakan pertanyaan dari yang masuk via website ya Ustadz. Seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, ini dari Mas Taufik di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz Sofyan Baswedan. Pertanyaannya, siapa generasi salaf? Tanda tanya. Apakah Imam Ahzab termasuk salah satunya? Tanda tanya lagi. Dan apa makna Allah ridho ke generasi sahabat ini dikaitkan dengan hadis generasi sahabat setelah itu dan setelah itu? Nah, seperti itu pertanyaan. Barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Taib. Pertanyaan yang pertama, apa makna salaf? Salaf secara bahasa artinya yang sudah lewat. Sudah lampau. Nah, Ustaz. Ya, secara istilah as-salaf itu adalah 3 generasi terbaik. Iya. Diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Imran bin Husain, dan oleh Ibnu Mas'ud. Semuanya dalam Sahih Muslim. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasi adalah yang hidup semasa denganku, yakni para sahabat, kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Dari ketiga hadis ini semuanya itu perawinya ragu-ragu. Nabi itu menyebutkan setelah generasi beliau 2 generasi atau 3 generasi. Jadi ada
ada keraguan. Imran bin Husain begitu, yang lain juga begitu. Berarti kalau 4 generasi termasuk imam-imam madhab. Karena kan sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian tabaul atba', istilahnya begitu. Tabaul atba' itu pengikutnya tabi'ut tabi'in. Jadi mereka semua, terutama yang lebih dahulu wafatnya ya, seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, ya, disusul oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini insya Allah juga Imam Ahmad termasuk dalam pengertian salaf. Masya Allah, seperti itu Ustadz ya. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk. Sebetulnya ada pertanyaan ketiga Ustadz Afwan. Sebenarnya ada pertanyaan ketiga, tapi kita boleh selah sedikit dengan penelpon masuk Ustadz. Baik. Baiklah, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantang sekali. Bapak siapa di mana? Abdul Aziz di Batam. Abdul Aziz di Batam. Ya. Masya Allah, silakan Abdul Aziz. Ustaz, saya mau tanya ada 2 pertanyaan sih. Yang satu, saya udah memenuhi nisab nih, sama haulnya udah memenuhi nisab buat zakat. Itu penyaluran zakatnya itu kalau disalurkan ke saudara nanti dibilang ini zakat, saya bilang zakat, boleh ya Ustaz? Terus itu yang pertama, maksudnya nggak di satu tempat, dibagi-bagi gitu. Ya. Terus yang kedua, syarat akikah Ustaz, maksudnya yang kambing kalau kami bilang itu kambing Jawa, itu kalau kambingnya itu saya belikan betina, tapi udah syarat sehatnya pun udah memenuhi syarat, sehatnya, besarnya, tapi tahunnya itu sekitar 8 bulan atau 9 bulan gitu, boleh nggak Ustaz? Gitu. 2 pertanyaan. Usia hewan akikah. Baik, itu saja ya Bapak. Iya Ustaz. Abdul Aziz, ya jazakallah khair sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan memberikan zakat kepada saudara dan mengatakan ini zakat, boleh aja, nggak ada masalah. Boleh ya, Masya Allah. Iya, yang betul. penting saudaranya berhak nggak? Itu yang penting. Nah, itu termasuk ya, kata dia diberi itu bukan karena dia saudara, tapi karena dia berhak dulu. Saudara itu sifat yang tidak ada kaitannya dengan dia berhak ataukah tidak berhak. Karena asnaf mustahik ke zakah, golongan-golongan yang berhak menerima zakat itu sudah dijelaskan sama Allah. Fakir, miskin, gharim, hamil atau mu'allaf, atau orang yang wafir riqab, wabnus sabil, wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah wabnus sabil itu. Jadi kalau saudaranya masuk dalam salah satu dari 8 kategori ini, ya mau saudara mau bukan saudara nggak apa-apa, berhak. Masya Allah. Ya, Ustaz, seperti itu ya. Dia menjadi saudara itu akan menjadikan pahalanya lebih besar. Karena selain dia mendapatkan santunan sebagai yang berhak mendapatkan zakat, ini juga untuk silaturahmi. Silaturahim ya, Masya Allah. Ya, terhitung 2 pahala ya Ustaz ya, Masya Allah. Baiklah Ustaz. Binatang itu kambing. Syarat hewan akikah. Syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat hewan kurban. Jadi jangan. Kalau 8 bulan belum. Untuk kambing Ustaz ya. Untuk kambing belum boleh. Kalau kambing domba nggak apa-apa. Tapi kan itu kan kambing Jawa tadi, bukan kambing domba. Iya, kambing Jawa yang berjanggut itu, iya belum boleh ya. Berapa usianya Ustaz kalau kambing Jawa itu Ustaz? 1 tahun udah genep. 1 tahun ya, minimal 1 tahun. Udah genap 1 tahun, menginjak tahun berikutnya. Oh, sudah jalan ya, 1 tahun jalan gitu ya Ustaz ya. Kambingnya lahirnya 1 Muharram 1441. Ya. Maka begitu 1 Muharram 1442 dia udah genap 1 tahun berarti. Iya, Masya Allah, seperti itu ya. Ya, Bapak Abdul Aziz di Batam tadi, jangan dulu yang kambing itu ya. Tunggu 1 tahun lagi ya kambing Jawanya. Baiklah, Masya Allah. Ini Ustaz, yang pertanyaan ketiga Ustaz, sambil menunggu telepon, ini ada menyambung Ustaz. Oh, Masya Allah, ini sedang mendesak Ustaz. Teleponnya mendesak. Baiklah, kita tanggapi dulu teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau tanya sama Ustaz Sofyan. Dari Bapak siapa di mana? Dari Abu Muhammad dari Bogor. Abu Muhammad di Bogor. Tafadhal Abu Muhammad. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz mengenai kesahihan dalil baca surat Tabarok setiap malam. Apakah sahih atau enggak Ustaz? Abu Muhammad. Baik, itu saya Abu Muhammad.
Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, baca surat Al-Kahfi setiap malam Kamis dan hari Kamis. Setiap malam Jumat dan hari Jumat. Ya, hukumnya. Baiklah, itu saja ya Ibu Abu Muhammad. Dua aja. Ya. Baik, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, tafadhal Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kalau yang surat At-Tabaraknya dijadikan rutinitas setiap malam, Allahu a'lam. Ana nggak tahu sejauh yang ana tahu hadisnya tidak bersifat anjuran setiap malam ya. Ada sebagian ulama yang menganjurkan begitu, tapi itu istimbat saja ya, istimbat secara fikih. Kemudian terkait surat Al-Kahfi, sejauh yang ana pernah teliti, yang di hari Jumat itu yang lebih kuat dalilnya. Oh, sebentar. Malam Jumat atau hari Jumat, Ustaz? Hari Jumat. Hari Jumat. Jadi sudah lewat sholat fajar ya, sholat subuh ya. Subuh hari Jumat. Oh, itu Sampai lebih afdal. Oh ya, itu lebih afdal ya. Baik, jadi ditunda dulu sampai setelah sholat subuh. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Coba kita semoga tadi dari celah tersebut. Masya Allah, telepon masuk lagi Ustaz. Coba kita sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa? Di mana? Dari Bapak Silasimin di Kebumen. Di Kebumen, Bapak. Maaf, Bapak namanya Bapak siapa, Pak? Pak Haji Lasimin. Panggilannya apa? Lasimin. Lasimin. Bapak Lasimin di Kebumen. Ya, tafadhol Pak Lasimin, apa yang mau ditanyakan? Oh ya, ini masih sekitaran tentang masalah ngakekok. Akikah, ya. Ini kalau yang berlaku atau bukan yang berjalan di kampung-kampung ini kan kadang-kadang agak berbeda gitu loh. Saya tanyakan, afdolnya itu akikah itu dibagikan daging mentah ataupun dimasak dulu. Itu saja Bapak. Nah, yang satu lagi tentang masih akikah juga. Ini kan di kampung-kampung masih berjalan. Kadang-kadang orang sudah meninggal belum akikah diakikahi pada saat digunakan untuk peringatan Rajaban, gitu Rajab, kemudian Muludan itu kan apa ada tuntunannya demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lasimin di Kebumen atas teleponnya. Tafadhol Ustaz. Terkait dengan lebih afdol mana dibagikan mentah atau dimasak, ya dimasak insya Allah lebih afdol karena kan tinggal makan. Kita lebih mempermudah orang yang menerima akikah itu karena dia tinggal langsung makan. Insya Allah. Yang kedua tadi yang apa? Kedua, jadi membagikan daging akikah tersebut digunakan untuk acara seperti maulidan dan segala macam. Apakah itu ada tuntunannya atau tidak? Rajaban. Kalau seperti itu nggak ada tuntunannya. Iya. Tidak ada tuntunannya. Kan karena maulid itu kan 7 hari. Iya. Sunnahnya itu pada hari ke-7. Hari ke-7 itu cara menghitungnya adalah kalau bayinya itu lahirnya sebelum maghrib, maka hari itu dihitung hari pertama. Iya. Ya, tapi kalau setelah maghrib, berarti besoknya dihitung hari pertama. Sampai ke hari ke-7 dipotong kambingnya. Iya. Jadi pemotongannya yang di hari ke-7. Adapun pembagiannya kapan terserah. Iya. Lantas kalau dengan sudah diberikan, kemudian oleh yang menerima digunakan untuk maulid atau yang apa itu urusan mereka. Tapi jangan itu disengaja. Ya. Jangan disengaja tidak dibagikan kecuali saat Rajaban atau saat maulid. Karena ini memerlukan dalil. Kenapa kok dikhususkan pada hari itu? Apa istimewanya? Iya. Kalau tidak ada dalil yang mengistimewakan hari tersebut, kemudian kita menganggap hari itu lebih afdol, berarti ini malah masuk kategori bid'ah. Anggapannya itu yang menjadikan pembagian akikah yang awalnya itu sunnah, tapi dia punya anggapan lebih afdol dibagikan ketika maulid atau ketika Rajaban, itu justru akan menjadikan tercampuri oleh bid'ah. Sayang. Ya, seperti itu.
Baik, barakallahu fiik Ustaz, seperti itu. Tapi ada sedikit nyangkut sedikit Bapak tadi bertanya juga, Pak Lasimin tadi, mengakikahkan orang yang meninggal. Ya, dagingnya yang untuk rajaban itu yang dikakikahkan orang yang sudah meninggal. Bagaimana itu Ustaz tuntunannya? Enggak, Hukumnya? saya nggak pernah nemukan dalilnya ya, sudah meninggal diakikahi, Allahu a'lam. Oh iya, tidak perlu lagi Ustaz ya. Nggak tahu. Oh, tidak tahu. Baiklah, barakallahu fiik Ustaz atas pertanyaan dan jawabannya. Semoga Bapak ya Pak Lasimin di Kebumen tadi bisa paham ya. Baiklah, alhamdulillah. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan ketiga saya tertunda tadi. Masya Allah. Ini Ustaz mengenai yang masih tabiin itu, lalu ini pertanyaan bagaimana adalah bagaimana ridho Allah kepada mereka Ustaz, para salafus soleh itu. Ya, ridho Allah kepada para salafus soleh kalau sahabat Nabi. Iya, karena Allah banyak memuji para sahabat itu ya. Iya. Ada sebagian ulama mengatakan semua sahabat itu kita katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan semua sahabat Nabi masuk surga. Tapi yang lebih tepat insya Allah adalah kalau tidak disebutkan namanya secara khusus atau misalnya dia termasuk sahabat yang ikut serta perang Badar. Nah, berarti kan ini ada prestasi khusus. Di luar itu ya kita berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tetap berhusnuzon kepada para sahabat, kita doakan radhiyallahu anhum wa radu anhu, tapi tidak dipastikan dia sebagai ahlul jannah yang kecuali yang memang disebutkan secara dalil, secara khusus oleh dalil. Adapun tabi'in ya lebih lagi. Kita tidak bisa memastikan siapapun. Itu akidah Ahlussunnah. La nashhad ala ahadin min ahlil qiblati bi jannatin wala narin. Kita tidak memberikan persaksian kepada setiap muslim apakah dia itu menjadi ahlul jannah ataukah dia itu ahlun nar kecuali yang ada dalilnya. Kalau dalil mengatakan fulan min ahlil jannah, kita katakan fulan min ahlil jannah. Kalau ada dalil mengatakan fulan min ahlin nar, kita katakan begitu. Kalau enggak, bagaimana sikap kita? Narju lil muhsin wa nakhafu alaih wa nakhafu alal musi wa narju lahu rahmatullah. Kita mengharapkan orang-orang yang baik mendapatkan rahmat Allah, tapi tetap ada kekhawatiran yang kita nggak tahu batinnya, ikhlasnya kita nggak tahu. Sebaliknya orang-orang yang zahirnya tidak baik, ahli maksiat, kita lebih mengkhawatirkan dia terkena azab Allah dengan tetap ada harapan. Boleh jadi Allah ampuni dia selagi dia masih zahirnya sebagai seorang muslim. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya lengkap dan komplit. Alhamdulillah, sini sudah masuk lagi telepon. Kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Dari Pak Broto dari Riau nih Pak. Pak Broto di Riau. Iya. Betul. Baiklah, silakan Pak Broto. Ini mau nanya sama Pak Ustadz nih. Ini masalah sholat Jumat ini Pak, sedikit Pak, maaf. Sholat Jumat, silakan. Iya, kan itu ketika khatib hendak naik kan itu didahului dengan seorang yang muadzin Pak ya. Iya. Nah, setelah khatib naik mengucapkan salam kan itu terus ada muadzin mengumandangkan azan. Setelah mengundangkan azan, apakah ada tuntunannya seorang muadzin ini membacakan hadis Pak di depannya? Sementara khatib sudah ada di atas mimbar. Nah, itu saja Pak. Begitu. Terima kasih. Baiklah. Iya, sama-sama wa'alaikum Pak Broto di Riau. Kalau pertanyaannya apakah ada tuntunannya muadzin membacakan hadis setelah dia mengumandangkan azan, jawabannya tidak ada. Nggak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Nggak ada. Setelah azan selesai, Nabi langsung khutbah. Bilal tidak bacakan hadis. Ya, Masya Allah. Tapi kalau azan kedua ada ya Ustaz ya? Ya itu azan kedua. Kita maksud azan kedua. Azan pertama pun juga sejauh yang saya tahu tidak ada sih keterangan membacakan hadis. Mungkin hadis yang dimaksud adalah hadis tentang peringatan bagi orang yang hadir Jumatan. Iya mungkin. Jangan dia berkata kepada temannya, "Diam kamu." Kalau dia bilang begitu, sedangkan khatib sedang khutbah, berarti dia telah berbuat sia-sia dan itu akibatnya nggak ada pahala Jumat baginya. Mungkin yang dimaksud hadis yang seperti itu. Memang sebagian masjid dibacakan itu. Nah, apakah itu diperbolehkan Ustaz?
tapi tidak ada tuntunannya, sekali lagi ya, tidak ada tuntunan. Tidak ada Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, seperti itu jawabannya ya. Alhamdulillah. Berikutnya lagi kita coba masuk kepada pertanyaan dari website. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, mau bertanya bagaimanakah memahami hadis yang maknanya aku lebih menyukai berjalan bersama saudaraku guna memenuhi keperluannya daripada itikaf di masjidku ini sebulan penuh. Apakah yang dimaknai secara tekstual sehingga benar-benar lebih besar pahala menemani seseorang saudara daripada berangkat itikaf atau umroh atau sunnah? Mohon petunjuknya, nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, sebetulnya setiap amalan itu tidak bisa dikatakan dia adalah yang paling afdol secara mutlak ya. Ibnu Qayyim menjelaskan tidak ada amalan yang dikatakan dia itu amalan yang paling afdol kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, nggak ada. Jadi keutamaan setiap amalan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada kalanya dipengaruhi oleh faktor efek yang ditimbulkan oleh amalan tersebut. Kalau efeknya hanya bagi diri sendiri dibandingkan dengan amalan yang efeknya dirasakan oleh orang lain, maka amalan yang efeknya bisa dirasakan oleh orang lain lebih afdol ya, daripada amalan yang hanya dirasakan oleh pelakunya. Tapi tentu tidak sama manfaat yang diberikan oleh orang lain ini sepenting apa, sepenting apa, seurgen apa dia harus menemani saudaranya untuk menyelesaikan hajatnya ini. Karena hajat orang kan macam-macam. Iya, betul. Ada yang hajatnya penting, ada yang hajatnya biasa-biasa saja, ada yang hajatnya bisa dikerjakan sendiri, atau dia ditugaskan orang lain atas perintah dia untuk membantu orang ini. Nah itu kan banyak kemungkinan gitu loh. Banyak kemungkinan. Sedangkan iktikaf dia nggak bisa wakilkan ke orang lain, harus sendiri yang iktikaf. Kan gitu. Iya betul Ustaz. Nah mungkin yang dimaksud oleh hadis ini, kalau nggak salah hadisnya Ibnu Abbas itu adalah ketika orang ini betul-betul berhajat dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Hajat ini hanya bisa diselesaikan oleh si fulan ini, dan waktunya tidak bisa ditunda-tunda. Begitu. Sehingga dengan demikian dia disuruh memilih apakah dia beriktikaf yang manfaatnya untuk dirinya sendiri dan itu hukumnya sunnah, ataukah dia bantu hajat orang lain ini yang manfaatnya untuk bisa dirasakan oleh orang lain dan itu sangat urgen bagi orang ini. Iya, begitu. Kalau memang kondisinya seperti ini, insya Allah hadis ini pas, ya, tepat gitu ya. Masya Tapi Allah. kalau kita bisa suruhan orang lain, yang penting kan ada memo dari dia, misalnya nih. Iya, oke. Udah suruhan aja orang lain, dia tetap bisa iktikaf dan dia bisa mengabulkan hajatnya orang lain juga. Iya, gitu. Masya Allah. Allah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah jawabannya. Ya, enak banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, ini ada pertanyaan dari website lagi, kita sambung dari Fauzi Putra Maulana. Fauzi Putra Maulana, ini pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, ana izin bertanya, kalau ada orang yang memiliki prinsip beragama yang terpenting ada dalil dan hadis sahih, tetapi tidak memperdulikan dalil dan hadisnya itu menurut pemahaman para sahabat atau bukan. Nah, apakah orang ini termasuk ke dalam mazhab atau orang ini termasuk mazhab dan manhajnya apa ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron, jazakumullah khairan. Tayyib, barakallahu fiik. Ya mudah-mudahan ya, dia masih terjaga amal ibadahnya, tapi ini cukup rentan karena tidak semua hadis yang sampai kepada kita itu bisa langsung kita amalkan tanpa kita korelasikan atau kita sandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Ada kalanya hadis itu perlu penguat, jadi lengkap dan tepat pengamalannya kalau dibarengkan dengan hadis-hadis yang lain. Jika dibarengkan hadis-hadis
Ya, walaupun ada juga hadis-hadis yang bisa langsung kita amalkan. Iya. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kalau seseorang itu jangan bersikap tidak peduli bagaimana pengamalan para salaf terhadap hadis ini. Paling tidak dia cek lah keterangan penjelasan para ulama tentang maksud hadis tersebut, supaya dia tidak salah dalam memahami sehingga akan melahirkan pengamalan yang keliru. Masya Allah. Iya Ustaz, seperti itu ya. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya seperti itu, Masya Allah. Semoga Bapak Fauzi menyaksikan acara ini. Baiklah, berikutnya pertanyaan dari Abu Kayyis di Lampung. Seperti ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, saya mau bertanya ini berkaitan dengan dipersaudarakannya sahabat muhajirin dengan sahabat ansor. Nah, dalam hal ini yang saya mau tanya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf yang ditawarkan istri-istri sahabat ansor. Kata sahabat ansor, silakan kamu mau pilih istri saya yang mana kamu suka, nanti saya ceraikan. Dan setelah masa iddah boleh kamu nikahkan. Yang jadi pertanyaan saya, pertanyaan pertama, apakah cerita di atas itu benar atau kiasan? Kalau kiasan yang berarti tidak ada yang saya tanyakan. Lantas kalau benar adanya, yang saya pertanyakan, apa aku boleh menceraikan istri tanpa sebab yang syar'i, kemudian kita tawarkan kepada saudara kita atau saudara kita? Seperti itu. Apakah ini merupakan sebuah hukum atau bagaimana? Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Itu memang betul, kisahnya sahih. Sahih. Sa'ad bin Rabi' yang dimaksud adalah seorang tokoh Ansar bernama Sa'ad bin Rabi', yang dia termasuk orang yang paling banyak hartanya dan juga punya beberapa istri. Dia tawarkan kepada Abdurrahman, tapi Abdurrahman menolak. Ya. Abdurrahman mendoakan keberkahan atas tawaran baik dari saudaranya itu, dan tentunya untuk dijadikan dalil Allahu a'lam ya, karena ini perbuatan sahabat dan itu nggak sampai terjadi, dia hanya menawarkan. Iya. Tidak sampai terjadi adanya perceraian itu. Seandainya pun terjadi perceraian, ini perceraian untuk diberikan kepada orang yang jelas dia ini kesolehannya jelas, termasuk as-sabiqun al-awwalun, Abdurrahman bin Auf itu. Iya. Ya, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Jadi si wanita itu sendiri insya Allah tidak akan berpindah dari kondisi yang enak menjadi tidak enak, karena seandainya pun diceraikan, maka dia dinikahi oleh seorang yang soleh, yang bertakwa, yang berilmu. Masya Allah. Iya. Jadi ini merupakan sebuah hukum yang boleh ditiru atau? Anak nggak tahu, nggak berani menyimpulkan seperti itu. Karena ini perbuatan sahabat. Iya. Dan belum terjadi juga. Kondisinya tapi berbeda. ada keinginan seperti itu dari si sahabat dalam rangka menghargai, memuliakan. Itu pun ditolak oleh Abdurrahman bin Auf, baik pemberian harta, tawaran hartanya maupun tawaran untuk menikahi istrinya tidak diterima oleh Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu Ustaz. Alhamdulillah, seperti itu ya jawabannya ya. Baiklah. Kemudian pertanyaan dari Ria ini, sepertinya kalau nama Ria ini ibu sepertinya, di Cijantung Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Saya mau tanya, apakah berdosa? Apakah berdosa dan termasuk perkara haram jika kita mengambil makanan dari majikan yang super pelit? Jazakumullah khairan. Dari majikan ya. Majikan Ustaz. Super pelit. Ini yang bertanya berarti pembantunya. Sepertinya begitu. Taib. Masalahnya tergantung juga. Kalau yang dimaksud majikan di sini adalah dia sebagai pembantu rumah tangga. Iya. Maka secara aturan memang pembantu rumah tangga itu kan urfnya, tradisinya kan makan dia itu ditanggung oleh majikan. Iya. Ya, ditanggung oleh majikan. Betul, Ustaz. Jadi itu sudah menjadi haknya dia. Haknya dia. Kalau pelit dikurangin haknya, dia boleh ambil. Karena itu haknya dia. Ya. Tapi kalau majikan di sini bukan dia sebagai pembantu rumah tangga, tapi dia sebagai misalnya karyawan. Ya. Apakah berdasarkan akad kerja itu
makannya ditanggung oleh majikan ataukah gajinya sudah all in. Iya, begitu. Nah, ini akan membedakan karena istilah majikan itu bisa dia pembantu rumah tangga, bisa sekedar kerja aja, karyawan toko misalnya, atau apa kayak gitu ya. Iya, Ustaz. Tergantung. Jadi kalau dia tidak ada kesepakatan dari awal bahwa makannya dia adalah bagian dari kewajiban majikan, alias gajinya itu sudah all in, termasuk uang makan sudah saya include-kan, maka dia nggak boleh ambil. Nggak boleh, Ustaz, ya, karena sudah dalam akad. Tapi kalau itu bagian dari akad, ya, gaji hanya untuk gaji, makan diberikan oleh majikan. Terpisah. Makan itu ya tentunya menjadi haknya si karyawan. Ya. Tapi ya tentunya tetap harus memperhatikan urf ya, artinya yang layak untuk karyawan itu makan seperti apa. Iya, Ustaz. Jangan yang diambil adalah makanan yang itu bukan untuk karyawan, makanan yang khusus. Iya, Ustaz. Misalnya majikannya beli pizza, memang karyawan harus dikasih makanan pizza kan enggak, gitu. Makanan yang layak lah standarnya. Yang standar ya, baiklah. Sesuai uruf ya, Ustaz. Baiklah, ini insya Allah kita masih memiliki waktu sekitar ada 6 menit, semoga masih cukup waktunya. Berikutnya dari Bapak Anas ini di Subang, Ustaz. Afwan Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz Sofyan mau tanya ini, Ana pernah dengar hadis ketika kita meninggal tinggallah 3 perkara, salah satunya adalah anak yang soleh. Lantas yang jadi pertanyaannya, bagaimana jika kita belum punya keturunan? Lantas apakah kita harus mengadopsi anak untuk menjadi penolong kita di akhirat? Jazakumullah khairan. Kalau harus mengadopsi, enggak. Tidak ya, Ustaz ya? Enggak. Kan ada 2 cara lain, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, atau dengan sedekah jariyah, wakaf. Oh ya, sedekah jariyah, wakaf. Nah, seperti itu ya. Tidak dia harus bisa anak. pelihara anak yatim, bisa, tanpa harus mengadopsi. Karena istilah adopsi ini banyak yang prakteknya nggak syar'i. Ya, diadopsi hidup bareng satu rumah, campur dengan istrinya, padahal anaknya laki. Dia udah besar, sudah seakan-akan jadi ibu kandungnya. Nah, ini nggak benar kalau begini. Ya, tapi kalau dia menyantuni anak yatim, membesarkan anak yatim dengan membiayai, ya, insya Allah anak yatim ini akan mengenanglah kebaikan orang tua asuhnya dia, dan bisa diharapkan dia akan ikut mendoakan, karena mayit tidak hanya mendapatkan manfaat ketika didoakan oleh anaknya, enggak. Siapapun yang mendoakan kebaikan buat dia, memintakan ampun, insya Allah itu bermanfaat. Buktinya apa? Buktinya dianjurkannya sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan mendoakan mayit. Mendoakan mayit, iya, walaupun kita kan Nabi ketika saudara atau bukan. Setelah selesai mengebumikan salah seorang sahabatnya, beliau duduk bersama para sahabat di dekat kuburan itu. Beliau mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit. Mintakan ampun buat saudara kalian dan mintakan kemantapan baginya untuk menjawab pertanyaan para malaikat. Seandainya istighfarnya selain anak itu nggak bermanfaat, berarti percuma Nabi minta sahabatnya supaya mintakan ampun. Ya, seperti itu. Baiklah, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Baiklah, itu tadi Bapak Anas, semoga dapat disimak tadi jawabannya. Insya Allah nanti kita kirim berupa link ya, Insya Allah. Ini kita masih memiliki waktu 4 menit ya, 3 menit setengah Insya Allah masih cukup. Dari Ibu Siti Rahma di Makassar, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz Sofyan ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita bergabung di suatu grup, kemudian di dalamnya ternyata ada unsur ghibah? Jazakumullah khairan. Kalau kita mengetahui adanya ribah tersebut, ya kita mengingatkan jangan ribah, jangan ikut menyimak, membaca obrolan, diam saja, jangan. Ini akan terkena dampak buruk, ya. Karena orang yang ribah itu tidak akan terjadi kalau nggak ada yang mau mendengarkan. Dalam hal ini yang ada adalah orang-orang yang ikut membaca apa yang tertulis di situ, atau kalau itu sifatnya voice note, voice message, ya siapapun yang mendengarkan
Kalau dia mendiamkan perbuatan ghibah ini, dia akan terkena dosanya. Seperti itu ya Ustaz. Masya Allah. Kalau memang ternyata grup itu sering melakukan ghibah, ya keluar aja, jangan tetap di situ. Ini sebagai bentuk pengingkaran Keluar yang saja. kalau nggak berani negur dengan tulisan, negur dengan lisan nggak berani, ya cara terakhir pamit aja. Ya, gitu. pamit. Left group ya Ustaz ya. Insyaallah. Baiklah Ustaz. Alhamdulillah itu tadi pertanyaannya sudah Ustaz jawab. Semoga dapat disaksikan tadi jawabannya. Insyaallah kami akan berikan link jawabannya melalui WhatsApp insyaallah. Ustaz, ini pertanyaan terakhir, semoga bisa dijawab dengan efisien. Waktunya sudah cukup. Assalamualaikum Ustaz, dari Aksan di Jawa Timur. Ustaz, Sofyan saya bertanya. Ya, apakah saya boleh membuang kucing di pasar sebab orang tua saya tidak menyukai kucing dan orang tua alergi? Nggak apa-apa, bagus. Itu termasuk birrul walidain. Insya Allah Allah yang ngasih rezeki kucingnya dan antum buangnya di pasar, di tempat yang biasanya ada sisa-sisa makanan, itu solusi yang bagus. Banyak. Masya Allah Ustaz, banyak makanan di pasar insya Allah. Baiklah, alhamdulillah Ustaz, pertanyaan dari Bapak Aksan Jawa Timur tadi insya Allah menyelesaikan, menuntaskan acara kita sore hari ini Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah waktunya yang sudah, terima kasih banyak, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya yang diluangkan kepada pemirsa dan pendengar radio. Semoga pekan depan Ustaz masih punya waktu untuk kami di sini. Banyak pertanyaannya, Masya Allah. Baiklah Ustaz, boleh kita pamit dengan pemirsa? Baik, pemirsa Fatwa TV, itulah jawaban-jawaban dari Ustadz Dr. Sufyan Baswedan atas pertanyaan yang masuk melalui media website, WhatsApp dan lainnya, kemudian juga melalui telepon secara langsung. Baiklah, untuk pemirsa yang mencintai acara ini, insya Allah kita dapat bertemu lagi di pekan depan. Untuk itu kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Mau nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.